Baik, di sini ada patung Wisnu. Patung Wisnu di sini itu diterapkan, patung Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Diceritakan bahwa pada waktu melawan Fitra, raksasa yang menguasai kekeringan, ia menang sehingga kemudian dewa Wisnu disembah sebagai atau memelihara dunia. Dewa Wisnu biasanya digambarkan bertangan empat, masing-masing membawa sangka, lambang pembebasan manusia dari kesulitan, cakra lambang perkut atau dunia, pada lambang kekuatan, dan pada lambang kedewaan. Selanjutnya di sini ada patung Ardhanari, lambang persatuan antara dewa dengan istrinya Parvati. Oleh sebab itu, ia diwujudkan dalam bentuk setengah pria dan setengah wanita. Ardhanari digambarkan bertangan empat, dua tangan belakang masing-masing membawa aksamala dan camara, dua tangan depan diletakkan di depan perut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada monumen patung air mancur. Penjelasannya adalah salah satu hiasan atau bisa difungsikan sebagai hal tertentu pada zaman kerajaan. Untuk selanjutnya ada jambangan batu. Di sini keterangannya jambangan batu yaitu berbentuk silinder tapi berpenampakan lonjong. Biasanya berupa bunga teratai, benda dengan penampak mendekati lingkaran. Biasanya dikaitkan artinya dengan asal mula hidup atau padma mula. Oleh karena itu, diperkirakan fungsi jambangan sebagai wadah air suci. Hal ini didukung biasanya berupa teratai yang merupakan lambang kesucian. Untuk selanjutnya ada patung Sivanandi. Sivanandi adalah wahana atau kendaraan dari dewa Siva, dewa tertinggi dari Trimurti. Sebagai wahana atau kendaraan dewa Siva, Nandi juga disebut dengan Sivanandi. Baik, selanjutnya di sini ada patung yang sangat besar sekali yang dinamakan Arca Dewa Wisnu. Arca Dewa Wisnu berukuran besar ini dahulu berada di bagian dalam sebuah candi yang dibangun sebagai tempat pendarmaan seorang raja. Dalam masyarakat Jawa kuno, hal ini dilakukan karena adanya kultus dewa raja, yaitu suatu keyakinan bahwa memang raja dianggap sebagai jelmaan dari dewa yang turun ke dunia, sehingga ketika raja meninggal akan kembali menjadi dewa. Karena itulah dibuatkan arca perwujudan yang nantinya untuk dipuja dalam sebuah bangunan candi oleh masyarakat. Selanjutnya ada arca Yoni, yaitu Yoni adalah pada dasarnya itu berbentuk balok dengan sebuah lubang di tengah serta cerat pada salah satu sisinya. Nah, lubang ini berfungsi ditempatkan patung dewa Siva yang nantinya akan dialiri air. Nah, air tersebut digunakan untuk membasuh arca dewa Siva tersebut, hingga atau itu bisa
bisa disebut sewaktu diadakan upacara. Oke, selanjutnya ada patung Makara. Ini adalah patung binatang mitos yang berbentuk menyerupai ikan, tapi berbelalai, berfungsi untuk menyalurkan air hujan di candi. Seperti inilah penampakannya. Dan di sini ada arca perwujudan. Di sini sudah diterangkan yaitu arca perwujudan di Jawa Timur, khususnya di Kerajaan Majapahit, terdapat tradisi untuk mematungkan raja atau ratu yang telah meninggal dalam bentuk dewa yang dipuja. Raja atau ratu tersebut selama hidupnya, patung raja atau ratu yang telah meninggal tersebut kemudian disebut sebagai arca-arca perwujudan. Ciri digambarkan dalam sikap berdiri dan bertangan empat, dua tangan ke belakang masing-masing membawa kebutuhan dan tasbih, dua tangan ke depan dalam sikap jaya mudra. Di kanan kiri bawah sandaran terdapat bunga teratai keluar dari dalam pot sebagai saksi ciri kesenian Majapahit. Dan di sini ada sebuah perahu yang dulunya mungkin digunakan alat transportasi pada zaman dahulu. Dan di sini terdapat prasasti berupa batu kurang lebih 1 meter tinggi. Dan di sini diterangkan prasasti merupakan maklumat yang berisi tentang perintah, pernyataan, ujian atau sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang raja, pejabat tinggi istana kerajaan masa pada Jawa kuno. Dengan bahasa yang resmi, prasasti koleksi Museum Airlangga di Kota Kediri, termasuk jenis prasasti batu upala prasasti, berisi tentang pemberian status tanah sima atau pendidikan, yaitu sebuah tanah atau daerah yang terdapat potongan sebagai pajaknya. Dan di sini ada prasasti Kusmala yang ditemukannya di Kandangan dekat Pare. Aksara bahasanya adalah Jawa kuno. Lencana simbol lonceng bunta bermotif bunga teratai. Tahun pengeluaran 1350 Masehi, dikeluarkan oleh Paduka Batara Matahun Sri Batara Wijaraya Satna Takwir Rokmo Tunggal Dewa, yang berisi tentang prasasti ini berisi tentang selesainya pembuatan waduk dauhan oleh seseorang raja bawahan Majapahit yang bernama Paduka Batara Matahun Sri Batara Wijayantara Wicatonga Dewa, pembuatan waduk dauhan. Dan di sini terdapat prasasti Ker yang ditemukannya di daerah Mojo sebelah selatan Kota Kediri. Antara bahasanya adalah Jawa kuno. Lancana simbol pustaka di dalam sangka atau yang kerang bersayap, yang tahun pengeluarannya pada 1185 Masehi, dikeluarkan oleh Sri Maharaja Kameswara Dewi Kamawatara Aniwarya Parakrama, yang berisi tentang prasasti ini berisi tentang pemberian status sima atau perdikan kepada masyarakat Jeker Duan et Jeker, karena saat Raja Kameswara diserang musuh, mereka bersedia membantu raja sehingga raja dapat kembali bertakhta di bumi Kediri. Prasasti Angin yang tempat ditemukannya Desa Jemekan Ringin-Rejo, selatan Kota Kediri. Aksara dan bahasanya juga Jawa kuno. Rencana adalah Gewa Desa. Tahun pengeluarannya
yaitu pada 1181 Masehi yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakalhuno Sri Aiswara Madhudana Watarijaya yang berisi tentang pemberian status sima atau merdeka. Prasasti Bhameswara. Untuk tempat penemuannya belum diketahui. Aksara dan bahasanya tetap Jawa kuno. Rencana simbol Candra kelapa tengkorak menggigit bulan. Pada tahun pengeluaran 1115 Masehi dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Bhameswara Sakalaguna Pustika Rana Sarwani Wacawi Wirya berisi tentang pemberian status sima. Selanjutnya ada patung atau prasasti Parvati. Parvati ini adalah istri dari Dewa Siva dan ibu dari Dewa Ganesha. Oleh karena itu atribut yang dipakainya itu berhubungan dengan atribut Siva maupun Ganesha, yaitu dua tangan belakang itu masing-masing membawa aksmana dan kamandalu. Dua tangan yang lain itu diletakkan di depan perut dengan membawa bunga teratai. Biasanya arca Parvati ini digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk padma. Selanjutnya yaitu ada prasasti gentong batu, yaitu wadah air suci dari batu andesit berbentuk bulat kerucut terpancung. Benda ini disebut juga dengan jun.